Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi sahabat bahasa dimanapun berada. Senang sekali saya Dodi Kristianto menemani sahabat dalam program Sahabat Siniar Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat. Sahabat adalah program siniar kantor bahasa Provinsi Banten yang berisi informasi kebahasaan, kesastraan, literasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh kantor bahasa Provinsi Banten. Ya, program siniar sahabat disiarkan dari studio siniar kantor bahasa Provinsi Banten. Sahabat bahasa, siniar kita pada siang hari ini mengambil tema literasi sekolah. Ternyata dunia literasi dan dunia sekolah tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena dalam gerakan literasi nasional, literasi sekolah adalah salah satu pilar selain literasi keluarga dan literasi masyarakat. Literasi sekolah menjadi jembatan antara dua literasi tersebut, ya, literasi keluarga dan literasi masyarakat. Sahabat bahasa, di sekolah kita tahu bahwa peserta didik kita belajar. Kemudian mereka mengembangkan skill, menuntut ilmu, menambah informasi serta wawasan. Nah, ternyata sahabat, dari sekolah juga kita bisa mengetahui gambaran literasi kita seperti apa. Sahabat bahasa, tahukah sahabat bahwa dalam beberapa tahun terakhir hasil tes PISA kita yang melibatkan peserta didik itu kurang memuaskan? Apakah ini berarti bahwa gerakan literasi sekolah yang hampir 10 tahun ke belakang ini kita lakukan itu kurang berhasil? Kita belum tahu. Nah, sahabat, bersama kita kali ini hadir seorang pendidik, seorang guru. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Sidik SPD dari SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Cinangka, Kabupaten Serang. Selamat datang Kang Sidik. Sama-sama Pak. Iya. Terima kasih. Bagaimana kabar Kang? Alhamdulillah baik Alhamdulillah sehat. Dari Cinangka Anyer ini lumayan jauh ya Kang Sidik ya. Alhamdulillah Iya, lumayan. Alhamdulillah. Iya, sahabat, bersama Kang Sidik kita akan berbincang tentang literasi sekolah, seperti apa suka duka beliau dalam menggeluti dunia literasi di sekolah, akan kita kupas bersama. Baik, Kang Sidik, Siap. saya akan mulai dengan pernyataan dan mungkin ini mungkin orang sudah bosan mendengarnya ya, bahwa minat baca masyarakat Indonesia ini rendah gitu. Data dari UNESCO menyebutkan bahwa hanya 0,01% masyarakat Indonesia yang menggemari baca, yang suka baca gitu. Artinya dari 1.000 orang penduduk Indonesia itu hanya 1 orang Kang yang senang baca gitu. Nah, ini apakah benar Kang minat baca masyarakat Indonesia ini menurut Kang Sidik ya itu serendah itu gitu. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dodi dan kepada Kantor Bahasa Provinsi Banten yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari SMA Islam NFBS Serang. Sebetulnya data dari UNESCO tentang 0,001% tadi itu adalah data yang menampar ya Pak ya. Khususnya bagi kami mungkin guru bahasa Indonesia itu menampar sekali. Ditambah lagi kalau misalnya kita melihat dari desain induk GLSN, Gerakan Literasi Sekolah Nasional, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada data juga dari UNDP, United National Development Program, bahwa sebetulnya kemelekan gitu atau taunya masyarakat terhadap bacaan itu ada di angka 92% untuk dewasa dan 98% untuk remaja. Tetapi sayangnya kalau misalnya kita convert kepada pemahaman bisa membaca, tetapi setelah membaca itu
rata-ratanya tidak memahami apa yang dibaca Iya, iya Kang. gitu. Heeh. Sehingga kalau misalnya betul tadi, kalau misalnya kita melihat data dari OECD, Organization for Economic Cooperative Development, yang menyelenggarakan program PISA ya Pak ya, Program for International Student Assessment. Jadi peringkat Indonesia itu ada di 62 dari 72 negara Wow, yang mengikuti benar, sangat PISA itu memprihatinkan. begitu. Nah, data dari situ ya kita mendapatkan bahwa yang literasinya, PISA literasi itu 44 sekian persen itu kurang. Iya. Kemudian yang sedangnya 46 dan baiknya hanya 8. Artinya tidak ada yang sangat baik. Mm-mm. Itu berbanding terbalik dengan misalnya tetangga kita Singapura itu pisanya itu sudah lebih baik dari Indonesia itu sendiri. Jadi memang kalau kita merujuk kepada apa yang kata Pak Dodi tadi memang sangat memprihatinkan sih Pak tentang data literasi kita gitu. Nah, iya Kang, menarik ya, apalagi kita itu dengan katakanlah Singapura itu pasti sudah sangat jauh ya hasil Betul. perbandingan PISA-nya itu. Perbandingan PISA betul. Iya, baik. Ini Kang, mengapa hal tersebut bisa terjadi Kang? Kalau misalnya mungkin melek aksara ya, mungkin bisa baca mah orang kita bisa baca. Betul. Tapi bagaimana mereka akhirnya memanfaatkan informasi-informasi yang yang sudah mereka baca, kemudian mengaitkan dengan konteks sehari-hari, itu kan yang kita katakan sebagai satu proses literasi itu. Betul. Nah, itu mengapa kok katakanlah masih rendah? Mungkin adakah mungkin dari Kang Sidik ada pendapat atau seperti apa itu tentang fakta tersebut? Jadi di beberapa kesempatan saya menjelaskan bahwa kembali ke mindset masyarakatnya gitu Pak Dodi. Jadi mindset masyarakat kita terhadap literasi itu sesuatu hal yang menjenuhkan gitu. Sesuatu hal yang menjenuhkan. Padahal kalau misalnya kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari literasi itu kan keterampilan mengelola informasi untuk kecakapan hidup. Sebetulnya untuk kecakapan hidup gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat paham bahwa semakin kita berliterasi, maka semakin tinggi kecakapan hidupnya, maka mindsetnya akan berubah dan minat orang terhadap baca juga tinggi gitu. Jadi kembali lagi bahwa mindset masyarakat itu literasi menjenuhkan gitu. Itulah penyebabnya mengapa ya lebih baik ke medsos ya scroll di Instagram atau apapun gitu dibandingkan dengan bahan-bahan bacaan seperti itu. Kembali lagi ke mindset sih Pak Dodi. Nah, iya. Berarti memang masih ternyata banyak PR juga ya Kang ya yang berhubungan dengan literasi ini. Ya, terutama mungkin termasuk di dalamnya literasi sekolah gitu ya Kang ya. Nah, baik, ini mulai menarik ini sahabat. Baik, sekarang saya akan langsung berfokus pada literasi sekolah. Nah, kalau menurut Kang Sidik, secara umum bagaimana perkembangan literasi sekolah kita sekarang ini ya, apalagi kan program gerakan literasi sekolah sudah 10 tahun berjalan nih Kang, hampir 10 tahun berjalan ini. Betul. Sepengamatan Kang Sidik ini seperti apa literasi sekolah? Entah itu mungkin secara umum atau mungkin di sekolah yang Kang Sidik ampu saat ini. Iya. Sebetulnya pelaksanaan literasi sekolah itu Pak Dodi merujuk kepada Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang gerakan literasi sekolah nasional. Akan tetapi memang pada saat implementasinya itu terlalu diminimalisir gitu. Bahwa masih banyak sekolah, ini berdasarkan pengalaman saya saja ya Pak Dodi, mohon maaf. Itu masih banyak sekolah-sekolah yang menganggap kegiatan literasi itu hanya kegiatan membaca dalam satu hari, dalam satu pekan, dikumpulkan di lapangan begitu. Baca bareng. Nah, cukup seperti itu. Tetapi gerakan literasi lainnya seperti misalnya pengembangan empat keterampilan berbahasa seperti menyimak, membaca, berbicara dan menulisnya itu tidak dielaborasi secara mendalam. Sehingga mindset pada setiap sekolah-sekolah itu ya udah gerakan literasi itu satu pekan satu kali saja dikumpulkan di lapangan membaca, kemudian nanti hanya ada satu siswa saja yang mewakili untuk storytelling gitu, pemahaman yang apa yang dia bacanya gitu. Jadi secara umum sebetulnya GLSN itu sudah diterapkan, akan tetapi memang harus ada sebuah evaluasi besar gitu Pak Dodi ke setiap
penggiat literasi di sekolah bahwa literasi itu ataupun implementasi GLSN itu bukan hanya sekedar kegiatan satu hari satu pekan dalam satu pekan membaca saja gitu, tapi harus dielaborasi dengan kegiatan literasi lainnya. Iya, Begitu. berarti memang ini ya Kang ya, sebenarnya memang secara umum sudah dilakukan gitu ya. Sudah dilakukan. Tapi ternyata ketika pelaksanaan kita bertemu dengan fakta yang tadi disampaikan oleh Kang Sidik bahwa literasi itu diartikan dengan mungkin membaca 15 menit itu 15 ya, menit, ya. dan 15 menit itu sahabat bahasa sayangnya itu hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Satu minggu. Itu setelah itu tidak ada apa ya, katakanlah tindak lanjutnya lanjut, seperti ya. apa gitu. Iya. Betul. Nah, itu memang mungkin ya harus diakui bahwa memang sebagian besar ya kita seperti itu melaksanakan literasi sekolah. Nah, selain itu Kang Sidik, selain apa dari itu tadi ya kecenderungan bahwa literasi sekolah itu diimplementasikan hanya mungkin seminggu sekali gitu. Apakah mungkin ada tantangan-tantangan yang lain seperti misalnya mungkin pada bahan bacaan yang kurang di perpustakaan atau mungkin ketidakmelekan kita pada katakanlah dunia digital terhubung dengan literasi digital atau mungkin ada faktor-faktor yang lain juga Kang Sidik. Sebetulnya kalau misalnya kita buka pedoman GLSN itu ya Pak Dodi, Ya. Kemdikbud itu menjelaskan ada 6 literasi dasar ya, Ya. kalau tidak salah. Ada literasi bahasa, numerasi, kemudian digital, kemudian finansial, kewarganegaraan, sosial budaya. Intinya ada 6 literasi dasar itu. Namun memang tantangannya adalah bagaimana setiap sekolah itu tuh tidak langsung menyediakan sarana yang sangat proper gitu untuk penerapan 6 literasi itu. Tadi kalau misalnya disinggung tentang bahan bacaan dan lain sebagainya, jangan jauh-jauh ke bahan bacaan. Banyak juga sekolah yang perpustakaannya itu tidak ada khusus tempat untuk perpustakaannya itu sendiri gitu. Ya, Kang. Lalu ya seperti program misalnya pojok baca di setiap kelas itu kan sebetulnya adalah sesuatu hal yang bisa dielaborasi dari GLSN itu sebetulnya. Akan tetapi ya kenyataannya belum setiap sekolah memahami pentingnya gitu ya, pentingnya menyediakan sarana dan prasarana literasi yang sangat proper untuk siswa gitu. Itulah tantangan-tantangan di sekolah gitu Pak Dodi, sehingga ya apa ya terkadang membuat kita sebagai penggiat literasi juga agak kewalahan kalau misalnya kita ada gagasan tetapi berbenturan dengan pihak sekolah yang tidak aware gitu. Oh ya, benar. Tidak benar, aware Kang. dengan penyediaan sarana dan prasarana di literasi di sekolah. Itu tantangan terkecilnya gitu dari pengembangan literasi sekolah. Oke, ya. Berarti memang literasi itu begini, sahabat bahasa ya. Jangan diartikan literasi itu. Nah ini Kang Sidik ya, ini juga kecenderungan umum itu tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Betul. Atau guru bahasa Inggris biasanya seperti itu. Literasi sekolah itu tanggung jawab semua teman-teman ya, semua aspek. Jadi mulai kepala sekolah, kemudian semua guru, siswa, bahkan mungkin petugas sekolah yang lain itu bertanggung jawab dan menjadi satu kesatuan dalam literasi sekolah. Ya baik Kang Sidik, kita masuk lagi ya secara khusus ke tempat Kang Sidik mengajar saat ini SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer. Ya apakah di tempat Kang Sidik mengajar saat ini gerakan literasi sekolah atau literasi sekolah secara umum itu sudah terimplementasi dengan baik Kang? Mangga silakan. Ya. Sebetulnya kalau khususnya di SMA Islam NFBS Serang itu sendiri ya Pak ya, alhamdulillah sudah terimplementasikan. Salah satu gagasan terbesar itu hadir di tahun 2024 ketika qadarullah saya waktu itu ditunjuk dan diamanahi sebagai PJ Literasi. Maka kami membentuk ataupun menggagas apa yang dinamakan dengan klub literasi sekolah. Nah, klub literasi sekolah itu pada akhirnya yang tadi mengimplementasikan GLSN secara luas, di mana tidak hanya menekankan kegiatan membaca, tetapi juga mengembangkan serta menindaklanjuti pemahaman apa yang dibaca oleh siswa.
Makanya ada kegiatan-kegiatan lain juga selain membaca. Kita misalnya mengembangkan apa yang dinamakan dengan ekskul jurnalistik gitu. Nah, ekskul jurnalistik itu kan ada kaitannya dengan tulis menulis. Kemudian juga bagaimana kita membuka program bagi siswa-siswa untuk yang punya minat ataupun yang punya keterampilan di dalam menulis untuk membuat karya, ya kita sangat akomodir itu gitu. Kemudian cara melatih kita di public speaking karena jurnalistik tidak hanya tentang tata cara menulis juga tetapi bagaimana mengabarkan berita kan itu masuk ke public speakingnya. Nah, alhamdulillahnya kemarin di saat KLSN bulan Agustus, kemudian alhamdulillah bulan November kemarin itu salah satu produk literasinya adalah dari beberapa yang ikut KLS itu ada yang menerbitkan buku tuh Pak Dodi, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Di Iya. buku tunggal puisi Oh, sastra, ya, ya. alhamdulillahnya. Nah, di semester 2 ini juga kami tengah memfokuskan siswa. Nah, ini menariknya di NF itu, jadi saya mengcompare bagaimana kegiatan KLS ke dalam pembelajaran Pak Dodi. Ya, Kang. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia kan ada salah satunya texture pen nih. Ya. Jadi saya mengimplementasikannya pembelajaran berbasis project Oke, di oke. mana satu siswa membuat cerpen nanti kita antologikan tuh cerpennya gitu. Oh, Nah, menarik. itu Ya. apa namanya sekilas atau segambaran besar kegiatan KLS ataupun kegiatan literasi di SMA Islam NFB Serang. Gitu Oke, Pak Dodi. sangat menarik Kang Sidik ya. Nah, tadi kan sahabat bahasa sudah mendengarkan ya kalau dari Kang Sidik seperti apa implementasi gerakan literasi sekolah di NF tempat beliau mengajar. Nah, sekarang yang menjadi ini baru terlintas ini Kang pertanyaan di kepala saya ini kan artinya kan siswa di ketika sekolah ini ya Kang ya tidak hanya sekadar dibekali katakanlah materi pelajaran atau apa. Nah, ini kan ini bagaimana Kang istilahnya dikaitkan antara hasil pembelajaran atau mungkin hasil kita belajar literasi itu tadi ya berliterasi tadi dengan katakanlah istilahnya diimplementasikan di luar Kang. Apakah mungkin istilahnya anak-anak ini peserta didik ini diberikan katakanlah istilahnya tugas untuk katakanlah mengimplementasikan pengalaman berliterasi mereka di sekolah dengan ketika mungkin katakanlah ketika nanti di rumah seperti apa kan saya tahu sendiri bahwa NF itu sekolah boarding ya teman-teman sahabat ya. Artinya para siswa mereka menginap di sekolah. Ketika liburan atau seperti apa itu jadi aktivitas berliterasi siswa itu tetap meskipun mereka berada di rumah gitu. Di rumah. Ya. Ada. Jadi kalau saya sendiri sebagai guru ya Pak ya. Jadi kalau siswa-siswa itu lagi kepulangan, bil khusus kemarin tuh dari puasa kan Ya. libur jeda lebaran. Jadi ada PR di mana setiap siswa harus membawa satu karya nanti ketika pulang. Baik. Gitu. Jadi kayak kalau dulu kan saya masih ingat ketika SD itu setelah liburan pasti yang ditanya pertama silakan tuliskan pengalaman Anda di itu gitu. Ketika saya SD dulu. Nah, implementasi itu juga saya bawa ketika saya jadi guru. Jadi ketika misalnya mereka pulang silakan pulang tapi tugasnya nanti ketika kembali lagi ke NF setiap anak harus membuat minimal satu karya gitu tentang ceritanya. Jadi kegiatan liburan mereka itu nanti dituliskan sama mereka gitu, Pak. Oke, ini menarik ini sahabat bahasa bahwa artinya kegiatan berliterasi itu tetap harus dilakukan. Meskipun tidak katakanlah berada di lingkungan sekolah atau ketika liburan lah ya seperti itu. Nah, ini ternyata saya tergelitik juga nih Kang Sidik. Nah, apa enggak ini nih Kang, katakanlah kita kan sekarang berhadapan dengan era digital ya Kang ya, bahwa banyak tugas peserta didik kita itu dikerjakan oleh AI Kang. Nah ini bagaimana nih Kang Sidik? Kita kan khawatirnya nih mereka disuruh membuat cerpen, ternyata cerpennya wah ini dibuat dari AI. Apakah ada toleransi atau katakanlah perlakuan seperti apa itu Kang untuk katakanlah menghadapi yang seperti itu? Gitu. Ya, sebelum ditugaskan sebetulnya tadi berbalik kembali lagi kepada pembelajaran berbasis project ya Pak ya. Jadi siswa di setiap pembelajaran bahasa Indonesia itu
Saya tanamkan kejujuran lewat apa, ketika mereka menulis cerpen ataupun mereka menulis karya, kalau di kelas itu sendiri saya terapkannya tanpa menggunakan teknologi terlebih dahulu. Nah, kalau di rumah bagaimana? Ya, saya tetap pertama itu kepada jiwa dulunya, maksudnya saya tanamkan kepada mereka bahwa Anda bisa nyontek dari AI, tapi pada saat Anda nyontek dari AI ya keterampilan kalian tidak ada gitu. Nah, kemudian kan bisa juga sekarang itu kan ada teknologi untuk pelacak apa? Pelacak AI Oh ya iya, gitu, benar, Pak. benar Ya Kang Sidik. kita juga lacak. Nah, kalau misalnya ada siswa memang yang ketahuan dari AI ngambil cerpennya, ya kita suruh nulis di saat di NF gitu Oh tuh. begitu, Gitu. Jadi baik baik Kang. konsekuensi kalau misalnya mereka nyontek dari AI berarti ya tugasnya 2 kali gitu di rumah. Ya mereka nggak bisa apa namanya leluasa untuk liburan, di sekolah juga dinambah gitu. Gitu, Pak. Waduh, nah itu Salah satu ya. teknik yang saya lakukan. Oke, sahabat bahasa, ingat kalau ada tugas jangan coba-coba nyontek di AI gitu. Baik, Kang Sidik, bagaimana ini dengan pemangku kepentingan di sekolah Kang Sidik seperti kepala sekolah, guru, orang tua siswa ini menyambut itu tadi klub literasi Klub sekolah literasi. tadi, ya. Kalau dari pihak kepala sekolah, kemudian tim manajemen, alhamdulillah menyambut ya Pak ya. Artinya dengan hadirnya KLS ini memang disambut sehingga ya kepala sekolah di SMA Islam NFB Serang itu salah satu bantuannya itu ya menyediakan entah itu dari segi anggaran, kemudian fasilitas lainnya. Intinya kalau dari pihak pemangku kebijakan SMA itu mendukung. Kemudian kalau dari segi guru juga alhamdulillah menyambut dengan baik. Karena kan program lainnya selain kita menulis, kemudian public speaking itu ada pengelolaan majalah dinding kelas, kemudian juga ada pojok kelas, pojok baca di kelas. Sehingga kita selain bekerja sama dengan guru, kita juga bekerja sama dengan wali kelas masing-masing gitu Ya. untuk bagaimana ketika kita sudah bentuk mading kelas, kemudian bentuk pojok baca, itu bisa istilahnya itu dirawat bareng-bareng dengan wali kelasnya gitu. Jadi alhamdulillah untuk guru mendukung dan orang tua juga menyambut alhamdulillah Pak gitu. Karena penting apa ya sudah orang tua siswa di SMA Islam NFBSI Serang itu sudah memahami bahwa ya literasi itu sebagai salah satu kepentingan lah ya urgensi bagaimana siswa itu membentuk karakternya itu lewat literasi itu gitu. Jadi alhamdulillah mendukung gitu Pak wali santrinya atau orang Iya. tuanya gitu. Artinya semua pemangku kepentingan ya Kang ya di NF itu sudah memberikan dukungan ya. Alhamdulillah. Nah, tentang literasi sekolah ini Kang, saya kok jadi teringat satu, mau nggak mau kan pasti nggak bisa dipisahkan dari fasilitas yang satu ini nih, perpustakaan sekolah. Perpustakaan. Nah, ini seperti apa Kang pemanfaatannya di NF? Ya, kalau perpustakaan DNF alhamdulillah sih Pak selama ini kalau dari segi sarana prasarannya alhamdulillah sangat menunjang. Kemudian kalau dari segi pemanfaatannya ya kegiatan KLS itu sendiri ataupun kegiatan jurnalistik itu ya kita gunakan juga di perpustakaan gitu di berbagai kegiatan seperti misalnya menulis, kemudian juga kalau broadcasting bagaimana mereka membuat video tentang perpustakaan dan lain sebagainya. Jadi antara KLS dengan sarana prasarana lain seperti perpustakaan juga alhamdulillah sudah kita gunakan secara baik gitu di NFBS Serang gitu Pak. Dan memang bacaan-bacaan di perpustakaannya pun sudah cukup menunjang gitu. Ya, Sehingga tidak membuat siswa jenuh-jenuh itu-itu saja gitu bukunya itu, tapi selalu diupdate gitu oleh kepala perpustakaannya. Nah, mungkin ini Kang Sidik, ini saya teringat nih mungkin satu program ada ya dari Kemdikdasmen, mungkin tahun lalu. Apakah ada juga Kang seperti ini ya, yang namanya jurnal membaca gitu. Seperti ini konsepnya Kang, mungkin istilahnya mereka setelah membaca satu bacaan, kemudian mereka menuliskan kembali, kemudian menceritakan kembali gitu Kang. Misalnya mereka bebas memilih bacaan seperti apa, tapi tentunya dengan yang sesuai dengan norma kita ya pastinya. Mereka membaca, kemudian menuliskan kembali, menceritakan kembali dengan bahasa mereka. Nah, apakah juga ada yang seperti itu atau bagaimana Kang? Misalnya pada klub literasi sekolah Iya, gitu? di ekskul jurnalistiknya ya Pak ya, kita membuat resensi Oh gitu ya. resensi buku. Jadi setelah misalnya mereka membaca, mereka membuat resensi buku atau setelah dibaca mereka membuat bukan jurnal, artikel populer
Yang saya kaitkan juga linknya itu dengan salah satu link lah ya Pak ya, Iya, dengan di salah satu yang bisa diakses oleh iya. semua orang Oke, gitu. baik. Jadi saya inputkan juga ke situ. Jadi anak-anak ketika selesai membaca, selain mereka membuat resensi, mereka bisa mendapatkan inspirasi buat artikel populer mereka gitu. Artinya memang ada tanda kutip semacam tugas gitu ya Kang Sidik Betul, ya? betul ada Oke, tugas. baik. Iya. Kang Sidik, apakah ada perubahan Kang dari para peserta didik setelah mereka ini berpartisipasi di klub literasi sekolah gitu? Iya betul, ada Pak. Jadi kan kalau tidak salah di abad 21 itu ada keterampilan abad 21 ya Iya. Pak ya, disebut dengan 4C kan. Communication, critical thinking, collaboration, and creativity. Nah, alhamdulillah setelah anak-anak mengikuti kegiatan literasi, entah itu di literasi membacanya, kemudian public speakingnya dan juga kepenulisannya, mereka jadi kritis gitu salah satunya itu jadi kritis. Jadi kalau misalnya orang lain berbicara itu mereka tidak langsung memakan jadi gitu informasinya. Ada cek dan recheck dulu karena ketika di kegiatan literasi ataupun di kegiatan jurnalistik kita tekankan bahwa informasi apapun jangan terlebih dahulu kita telan mentah-mentah, tetapi juga kita harus cek and recheck. Kemudian kita harus melakukan perbandingan dengan informasi yang lain. Jadi agak kritis gitu, Pak. Iya. Ya, jadi Iya. perubahannya itu. Berarti memang ini ya Kang ya, artinya di sini peserta didik memang sudah dibekali dengan bagaimana menyaring berita hoax yang seperti itu atau berita bohong. Jadi kan memang sekarang ini marak Kang Sidik ya bahwa kita di grup WhatsApp mungkin menerima berita langsung saja kita teruskan tanpa kita membaca, memverifikasi, memvalidasi berita tersebut gitu. Nah, baik, para sahabat, itu kita juga ini ya, artinya tadi juga bisa kalau sahabat bahasa menyimak dari percakapan dengan Kang Sidik, kita mungkin bisa juga mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Sidik di Nurul Fikri. Baik, Kang Sidik, mungkin ini terakhir ya. Adakah kira-kira yang ingin disampaikan oleh Kang Sidik pada pegiat literasi di lingkungan sekolah nih Kang, baik kepala sekolah, guru, petugas perpustakaan, peserta didik. Artinya begini Kang, karena memang literasi ini masih apa ya, masih banyak PR sebenarnya di dunia literasi kita. Seperti tadi mungkin skor PISA, kemudian mungkin apa ya, ada inilah yang katakanlah mengaitkan itu tadi dari UNESCO tadi bahwa minat baca kita katakanlah masih rendah, kemampuan untuk menelan informasi kita masih rendah. Nah, kira-kira ada nggak ini Kang yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan yang lain gitu? Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang literasi, sebetulnya pemerintah itu sudah berupaya sekian apa ya, begitu luar biasa ya Pak Dodinya. Dulu saya di tahun 2023 itu sempat mengikuti KLSN yang di bawah naungan Siamio Kitab in Language, Pak Iya, Dodi. iya, Qadarullah saya diamanahi untuk KLS Seman 1 Bengkulu Utara waktu itu iya. berbasis online. Nah sebetulnya pesan saya sih yang pertama untuk pihak top dulu ya, maksudnya dari pihak manajemen. Tolong fokusnya itu tidak hanya kepada pengembangan sarana dan prasarana saja gitu yang dianggarkan. Tetapi bagaimana juga tim manajemen sekolah itu memberikan perhatian khusus kepada literasi. Karena kalau kita pahami 6 literasi dasar, sebetulnya 6 literasi dasar itu secara sejatinya itu mewakili seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah sebetulnya. 6 literasi dasar itu sudah mewakili seluruh mata pelajaran. Sehingga dari situ pihak manajemen itu harus betul-betul aware kemudian memberi perhatian yang sangat intens terhadap pengembangan literasi. Apalagi sekarang kan kalau kebijakan baru dari Dikdasmen itu kan ada metode deep learning ya. Iya. Kalau saya baca sekilas dari naskah akademik deep learning itu, jadi literasi adalah menjadi core value, malah core value dari bagaimana pengembangan karakter siswa. Karena betul dengan literasi siswa akan terbangun pola yang 4C itu tadi. Kemudian yang kedua, saya memberikan apa ya, bukan pesan atau apa, mengajak kepada unsur guru supaya betul kata Pak Dodi tadi, literasi itu bukan hanya PR bagi guru bahasa Indonesia atau guru bahasa, tetapi PR bagi kita semua. Jadi
apapun bentuk kegiatan literasi yang misalnya bentuknya tidak mengatasnamakan literasi tapi itu kita tahu bentuk literasi, ayo kita dukung gitu. Jangan sampai terjadi bahwa sudahlah literasi mah tugas guru bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Saya mah cuman guru ini jadi fokus tidak, tapi literasi itu harus apa ya menjadi program unggulan justru bagi setiap sekolah. Dan kemudian saya menghimbau juga kepada peserta didik ya dimanapun itu berada bahwa jangan sampai saat ini pertempuran budaya itu atau peperangan budaya itu sangat masif sekali itu Pak Dodi. Sehingga karakter bangsa itu tuh setidaknya tergerus gitu. Misal nih, mohon maaf ada yang kecanduan anime kah itu ataupun misalnya kecanduan apakah itu? Sebetulnya tidak masalah. K-pop ya Kang ya. Iya, Nah, betul. Sebetulnya tidak masalah. Akan tetapi kita harus betul-betul menguatkan dulu karakter kebangsaan kita gitu Pak Dodi. Sehingga apa ya karakter kita terbentuk. Nah itu lewat apa? Lewat literasi gitu. Dan terakhir bagi apa ya kepala perpustakaan mungkin atau pengelola perpustakaan ini apa ya? Selama ini kan perpustakaan tempatnya di pojok, kumuh, ya. bukunya lama-lama Nah, berdebu. berdebu. Nah, Jadi mudah-mudahan ya harapan saya mengajak bagaimana pihak pengelola perpustakaan itu bisa mentransform. Oke lah kalau misalnya tempatnya tidak luas tetapi bagaimana dikelola senyaman mungkin sehingga siswa ketika kesan pertama melihat perpustakaan itu, wih perpustakaannya keren nih. Untuk duduk dulu saja gitu. Sebagai stimulus siswa untuk tertarik ke perpustakaan. Untuk selanjutnya ya setelah stimulus itu bisa sedikit-sedikit siswa dikenalkan dengan bacaan. Jadi dikelola sebaik mungkin gitu Pak Dodi. Itu mungkin pesan untuk pihak pendidikan gitu. iya. Begitu demikian sahabat ya. Artinya apa ya? Literasi itu tanggung jawab kita semua sebenarnya. Betul. Entah siswa, peserta guru, kemudian kepala sekolah. Karena memang secara umum gerakan literasi nasional itu meliputi semua lapisan masyarakat Indonesia ya. Jadi semua mulai dari keluarga, bahkan Kang Sidik ya, itu semua harus berpartisipasi aktif dalam gerakan literasi, entah mungkin memperkenalkan buku bacaan kepada anak, mungkin mendongeng atau di dalam keluarga gitu. Baik Kang Sidik, terima kasih. Sama-sama, Tidak Pak Dodi. terasa kita sudah 30 menitan lebih ya kita berbincang. Terima kasih sudah berkenan datang dan berbagi kepada sahabat bahasa. Terima kasih kembali Pak Iya, Dodi. semoga apa yang disampaikan oleh Kang Sidik tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi teman-teman pegiat literasi, baik literasi sekolah, literasi masyarakat, maupun di literasi keluarga juga. Apa yang disampaikan Kang Sidik, semoga bisa diambil dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya. Ya, sahabat bahasa jangan lupa subscribe kanal YouTube kami Kantor Bahasa Provinsi Banten dan follow Instagram kami Kantor Bahasa Banten. Akhir kata saya Dodi Kristianto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa.